Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini kita kembali lagi belajar firman Kristus. Firman yang memberikan kita kekuatan, firman yang memberikan jaminan. Tidak hanya hidup yang kekal, namun juga hari-hari selama kita tinggal di bumi yang sementara ini. Kita perlu ingat Bapak Saudaraku bahwa penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa kenyataan yang hari ini kita hadapi itu hanya hal yang sementara. Mudah memang kita mengatakan, mudah memang kita berpikir saja atau hanya sekedar merenungkan hidup ini. Namun satu hal yang harus kita ingat, Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah panggil kita untuk satu maksud rencana yang indah. Kadang kita tidak tahu, kita hanya sekedar tahunya pokoknya rancangan Tuhan itu indah. Tapi kita tidak memperhatikan kehidupan kita hari demi hari. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita hanya sekedar beriman, pokoknya rancangan Tuhan itu indah. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami satu mujizat, kita lebih menegaskan lagi, wah ini rancangan Tuhan luar biasa. Namun ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, yang kita sendiri tidak sanggup memikulnya, kita bisa kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pujian yang mengingatkan, walaupun doa kita tidak dijawab, walaupun Tuhan tidak menolong kita, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau hidup taat setia sampai mati, walaupun seolah-olah Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa? Bahkan kita merasa kita berjalan sendirian, tidak ada yang mau peduli. Hari ini firman Tuhan akan menegaskan kepada kita bahwa dari awal ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Tuhan sudah menyertai kita. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tema kali ini akan saya beri judul, Maksud Tuhan Memilih dan Memanggil Kita. Bapak Saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 supaya kita lebih dalam lagi. Dan tentunya kita sering membaca ayat ini. Namun hari ini kita akan diberikan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam. Karena kita menyadari bahwa ketika kita mengulang-ulang firman Tuhan, Tuhan juga berbicara, memberikan pengertian, memberikan hikmat lebih dalam lagi. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Saudaraku, saya merasa ada yang kurang jika kita tidak sampai ayat yang ke-17. Karena tanggung Bapak Saudaraku. Saya akan baca ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, ketika saya membaca ayat 16, ternyata ada ayat yang ketinggalan 1:17 dan tentunya sayang untuk ditinggal begitu saja. Ya, karena ini perintah Tuhan, yaitu supaya kasihilah seorang akan yang lain. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana Yesus memberikan teladan supaya kita mengasihi semua orang tanpa membedakan apapun. Karena Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam kasih dan mengampuni mereka yang menganiaya, mengampuni mereka yang berbuat jahat. Memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang berbuat jahat, bahkan melukai hati kita. Namun karena teladan kita Yesus Kristus mengajarkan demikian, supaya kita bisa mengasihi dan mengampuni. Ini kunci keberhasilan kita menghadapi kenyataan hidup. Karena tidak hanya orang-orang yang luar yang melukai kita, namun justru seringkali orang-orang dekat. Sesama kita pengikut Kristus, kita bisa saling melukai. Kita masih bisa saling mencederai hati, sehingga timbul sakit hati, akhirnya memicu dendam, kepahitan, dan akhirnya kebencian. Dan tentunya hal ini tidak ingin kita alami. Oleh sebab itu, hidup untuk saling mengasihi dan mengampuni, itu perlu kita biasakan dan itu praktekkan setiap hari.
Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kembali ya maksud Tuhan memilih dan memanggil kita. Tentunya kita sadar, kita tahu betul rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita juga menyadari bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Jika kita juga menyadari bahwa penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita kelak. Di situ kunci bagaimana kita tetap semangat menghadapi hidup ini. Amin. Penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Mari kita akan melihat, Bapak Saudaraku, maksud Tuhan memilih dan memanggil kita. Dunia pasti membenci, karena dunia berada dalam kuasa si jahat. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Dan iblis dan segala kuasa roh jahat, pemerintah, penghulu, malaikat jahat di udara. Mereka terus menyerang orang-orang percaya untuk mencintai baik diri sendiri maupun mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyangkal diri. Ini satu hal yang tidak mungkin rasanya kita sebagai pengikut Kristus bisa melewati semua itu. Namun Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah panggil kita. Dia tidak hanya sekedar manggil dan memilih, namun Dia juga menyertai. Bahkan Dia juga ikut merasakan penderitaan kita. Jangan lupa itu, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat poin yang pertama. Yohanes 1 ayat 12. Kita akan membaca ayat ini. Ayat yang sangat indah sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di sini ketika kita membaca ayat ini, kita diberikan pengertian. Ketika kita menerima Yesus Kristus, Dia tidak hanya sekedar memanggil dan memilih, namun Dia juga memberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Poin pertama ini, maksud Tuhan memilih dan memanggil kita supaya kita diberi kuasa. Ya, diberi kuasa untuk apa? Tadi salah satunya, kita bisa mengampuni. Ketika kita melayani Tuhan, banyak pendidikan loh saudara, banyak benturan. Apalagi pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal yang banyak orang, melibatkan banyak orang. Kita pasti ada hal yang bisa melukai melalui ucapan, perkataan, yang kadang kita sendiri juga mengeluarkan perkataan yang bisa melukai. Di situ kita diajar untuk belajar, bisa memiliki kuasa, menguasai hati dengan sabar, menguasai ucapan kita ketika kita diperlakukan tidak enak. Apakah kita akan membalas dengan ucapan yang tidak enak juga? Atau dengan perbuatan kita yang tidak enak? Di situ maksud di sini ya, diberi kuasa. Kita diberi kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah ketika proses hati ini terjadi di antara orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam tubuh Kristus. Kita menyadari sebagai pengikut Kristus, Yesus memberikan kita kuasa, tidak semena-mena kita bisa hanya menyembuhkan, ya mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Itu pun mungkin dalam hati kita, aku iso, memang tidak bisa. Tetapi setidaknya Tuhan memberikan kuasa untuk kita bisa menguasai hati kita, pikiran kita. Ketika kita melihat sesuatu, timbul pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran najis. Apakah kita bisa menguasai semuanya itu? Tuhan melatih dari situ, Bapak Saudara. Tuhan mengajar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Saya pun menyadari. Ketika saya bangun pagi, mulai melakukan aktivitas, iblis setan itu seperti singa mengaum siap menerkam, cari celah, supaya kita gagal, jatuh, dan binasa. Namun sekali lagi, ayat ini sungguh luar biasa. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi apa? Kuasa. Kuasa untuk melawan.
kuasa gelap, niat jahat, bahkan pikiran-pikiran kita, keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Jadi dalam hal ini, Bapak Saudaraku, maksud Tuhan memilih dan memanggil kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Secara manusia memang mustahil, tapi tujuan Tuhan, tujuan Allah menciptakan manusia tentunya menjadi manusia-manusia ilahi, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melawan atau kita memberontak aturan dan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga dalam hal ini, sekali lagi sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, kita diberi kuasa untuk menguasai hati kita, keinginan kita, pikiran kita. Ya, kuasa untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan. Tidak semua orang bisa atau mudah mengampuni dan memaafkan. Saya bersyukur kepada Tuhan jika saya tipe orang yang memang mudah mengampuni. Ya, paling ketika jengkel, emosi, ya sakit hati ya pada waktu itu saja. Dan lama-lama hilang sendiri. Karena saya tidak mau menyimpan sampah. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya berjumpa dengan orang yang sudah usia 60 tahun ke atas lah ya, sebagai pengikut Kristus. Ketika orang-orang yang sudah usia di atas itu, mereka tentunya ingin melihat sesuatunya itu yang simpel, yang tidak perlu ribet begitu ya dalam hidup kekristenan, dan tidak mau menyimpan hal-hal yang sampah begitu. Mari dalam hidup ini kita juga belajar. Kita diberi kuasa untuk membuang sampah-sampah yang tidak penting dalam hidup kita. Jika kita tahu, kita sadar itu tidak layak, itu tidak benar, buanglah itu Bapak Ibu Saudara. Pikiran-pikiran, niat-niat hati yang jahat, kotor, yang tidak benar, yang najis. Buang, segera buang saja. Kita diberi kuasa untuk itu. Jika kita masih belum bisa mengampuni, kita minta Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Saya yakin ketika firman Kristus kita terapkan, kita lakukan dengan praktis, Tuhan pasti berikan kekuatan. Amin. Karena Tuhan berkata, Tuhan, ya Dia memberi kuasa. Kuasa bukan hanya sekedar untuk memimpin saja, namun memberikan teladan dalam hidup ini. Ya, dikatakan supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang harus digarisbawahi. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus tampil beda. Ya, tidak urusan omongan orang. Ya, kadang kita hidup benar, hidup suci, itu sudah menjadi panggilan. Tapi kadang pemikiran kita atau orang lain berpikir tentang kita menjadi orang yang sok kita buang, yang seperti itu. Tapi kita mulai melangkah secara pribadi. Kita hidup karena firman Tuhan, bukan omongan dan pikiran orang lain. Amin, Bapak Saudara. Jadi sekali lagi, maksud Tuhan memilih dan memanggil kita. Kita itu diberi kuasa, ya, diberi kemampuan. Tuhan tahu kemampuan kita sejauh mana. Tuhan tahu, ya, sebatas mana kita sanggup menghadapi pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kita dicobai, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Kita harus ingat ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri, atas keinginan kita, pikiran kita, kehendak kita. Bahkan kita harus bisa memiliki kuasa untuk mengampuni, mengasihi, memaafkan. Amin. Luar biasa, saudaraku. Banyak hal Tuhan memberikan kita kuasa. Kemudian poin yang kedua, kita akan melihat orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di sini ada kata diperanakan.
Ya, orang-orang yang diperanakan itu berbicara tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. Setiap hari baru. Amin. Manusia batin kita, manusia daging kita setiap hari semakin merosot, tapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke sehari. Batin yang dibaharui. Manusia hidup dari batin dulu. Ya, sebelum melangkah orang kan batin. Aku pingin iki, aku pingin itu, pingin ini, dan lain-lain. Baru direalisasikan dengan perbuatan. Jika batin kita salah, kita akan melakukan kesalahan. Betul Bapak Saudara ya. Jika kita berpikir dalam hidup kita sehari-hari ya, kita sudah berpikir dulu merencanakan sesuatu. Di batin dulu, aku mau ini. Jika ada hal yang salah, ya kita melakukan kesalahan. Tapi jika batin kita benar, batin kita, pengertian kita, pikiran kita, keinginan kita benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu kita akan melakukan firman atau kehendak Tuhan itu. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, ya maksud Tuhan memilih dan memanggil kita supaya kita dilahirkan kembali setiap hari lahir baru. Yang lama dibuang. Seperti tadi sampah-sampah dibuangi. Pikiran-pikiran, keinginan hati, tetok, ya gini pikiran salah, buang. Ini perbuatan tidak benar, buang. Kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang menyucikan diri, menguduskan diri, menjelang kedatangan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Maksud Tuhan memilih dan memanggil kita, Bapak Saudaraku. Luar biasa dikatakan bukan dari darah dan daging, ya, atau dikatakan ya bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Berarti ini berbicara bukan hal-hal yang daging, keinginan daging. Ini berbicara tentang sesuatu yang kudus, yang rohani. Sehingga seringkali kita mendengar hal-hal yang rohani. Ini jasmani ya, rohani. Memang kita masih tinggal dalam daging yang penuh dengan kelemahan. Tapi jangan lupa, firman Tuhan mengajar kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia, yang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Ya, sangkal diri pikul salib adalah kewajiban. Sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya berbenah diri, untuk saya semakin menyadari hidup kudus itu luar biasa. Ya, hidup suci itu hebat. Kenapa? Karena kita akan tampil ya sebagai keturunan-keturunan ilahi. Ya, sebab dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini, tapi kita mengesampingkan hidup benar, hidup kudus, berarti kita sudah mengesampingkan pribadi Allah sendiri. Karena dia adalah Allah yang kudus. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus sadar hal ini. Kita tidak bisa hidup menurut keinginan kita sendiri. Amsal mengatakan, janganlah kamu hidup ya menurut pengertianmu sendiri. Manusia banyak yang gagal karena menurut pengertiannya sendiri. Mari kita menuruti pengertian firman Tuhan. Dan hari ini saya yakin kita semua akan diberkati melalui maksud Tuhan memilih dan memanggil kita. Amin Bapak Saudaraku. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, ayat 14 kita akan baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu bahwa Yesus itu tidak hanya sekedar datang menebus dosa, namun dia juga memberikan teladan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Yesus sebagai manusia, dia memberikan contoh teladan manusia. Ingat, memberi contoh teladan manusia. Supaya menjadi manusia-manusia ilahi. Karena Yesus dari surga, dia tahu persis keadaan dunia dan semuanya. Bahkan hati manusia dia tahu. Sehingga Yesus datang ke dunia untuk memberi contoh teladan. Sehingga ayat ini menjelaskan firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan dan diam di
antara kita. Firman itu di antara kita. Kapan? Ya, tidak hanya sekedar kita mendengar firman, tapi ketika firman itu kita hidupi. Ya, ibarat orang makan itu kita kunyah. Ketika dikunyah, tubuh kita mengeluarkan enzim, kemudian masuk dalam tenggorokan, turun, lewati usus-usus, di situ diproses sedemikian rupa sampai menjadi darah. Ini ada satu kesatuan, ada satu proses. Demikian juga hidup kita ketika kita menghidupi firman Kristus. Firman itu yang merasuk dalam hidup kita. Sehingga daging kita ini akan semakin, ya, memang daging tadi, manusia daging akan semakin merosot. Tapi batin diperbarui. Dengan pengertian ini, Bapak Saudaraku, firman itu akan semakin kuat. Amin. Firman Kristus akan kuat dalam daging kita. Masalahnya di sini adalah kita mau percaya, mau taat atau tidak. Mau menanggungnya atau tidak. Mau sangkal diri pikul salib atau tidak. Saya percaya kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan, diberi kemampuan, diberi kekuatan. Bahkan ketika kita tidak mampu, kita kan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bapak Saudaraku, pujian-pujian ini mengingatkan. Apakah benar sebagai pengikut Kristus kita sudah sungguh-sungguh sangkal diri pikul salib, menahan keinginan yang salah, membuang sampah-sampah yang yang mau masuk dalam hidup kita. Mari kita introspeksi hidup kita, Bapak Saudaraku. Maksud Tuhan memanggil dan memilih kita. Itu adalah satu maksud yang besar. Rancangan Tuhan tidak bisa kita bayangkan. Sebesar apapun, seajaib apapun yang kita tahu, rancangan Tuhan lebih dari pikiran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tema kali ini saya beri judul, maksud Tuhan memilih dan memanggil kita. Supaya kita semakin sadar. Supaya kita menjadi keturunan-keturunan ilahi. Yang memasuki kerajaan ilahi. Kerajaan yang kudus. Di mana Yesus mempersiapkan bagi mempelai-mempelainya. Ketika dia datang kedua kali. Kita dalam keadaan tak bercacat. Kadang kita berpikir tak bercacat. Kita tahu kita semua punya cacat. Kita punya kesalahan, punya dosa. Apakah mungkin bagi Tuhan kalau Tuhan mau mengampuni? Ya, dalam Mazmur pasal 32, di sana Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya dan tidak diingat lagi. Jika Tuhan sudah mau mengampuni, jika Tuhan tidak mengingat lagi, itu kan kehendak Tuhan, urusan Tuhan. Jika Tuhan menerima orang yang berdosa. Minggu lalu kita juga diingatkan Matius pemungut cukai. Tuhan kumpul dengan orang berdosa supaya mereka yang berdosa berbalik, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa. Kedatangannya yang pertama untuk orang-orang yang sakit, membutuhkan pertolongan. Dan kita tahu kita adalah orang-orang yang sakit, yang hari ini sudah dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, untuk menjadi berkat. Ya, supaya kita menjadi berkat. Kembali lagi ke Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini sekali lagi, Bapak Saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Paulus diperhadapkan dua pilihan. Jika aku dipanggil Tuhan bersama dengan Tuhan itu lebih enak.
Namun jika aku harus hidup, berarti aku harus bekerja, memberi buah, memberi contoh, memberi teladan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya dipanggil Tuhan juga untuk menjadi berkat. Tidak hanya memberi bantuan, tapi memberikan teladan hidup yang benar. Ya, tidak mudah memang, tapi tetaplah terus berjuang. Berikan teladan yang baik bagi orang-orang sekitarmu, bagi suami, istri, anak-anak, bagi sahabat-sahabat, teman-teman semua. Bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku, bila renungan hari ini menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap hidup dalam roh dan kebenaran dan kekudusan. Amin, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran dan berikan kami kekuatan. Karena kami tahu ketika kami tinggal dalam firman, Engkau memberikan kami pengertian bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar. Rancangan damai sejahtera lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sampai Kau datang menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi, Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.